Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang konstitusi yang ada di Indonesia dari masa ke masa. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Salihah Rarasita Dipa dari absen 35. Nama aku Agustina Rahmadani dari absen 2. Nama aku Ivana Aulia dari absen 14. Nama aku Naila Alifa Berhani dari absen 26. Aisyah Fanzahul dari absen 30. Nama aku dari Maras Kusuma, absen 7. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perkembangan hukum dasar negara. Pembentukan Undang-Undang Dasar di Indonesia melalui berbagai periode. Hal tersebut mencerminkan dinamika politik dan perjuangan bangsa. Di antaranya, Undang-Undang Dasar 1945 dilanjutkan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, kemudian Undang-Undang Dasar sementara, lalu kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemenkan. Nah, yang pertama, periode Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 resmi diberlakukan. Undang-undang ini disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih sering disebut dengan BPUPKI pada tahun 1945 dan menjadi dasar negara hingga saat ini. Undang-Undang 1945 mengatur struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan juga tata negara. Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945 ini tetap menjadi dasar hukum. Meskipun terdapat beberapa perubahan dalam perkembangannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau Undang-Undang RIS. Dalam kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaan, Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia melalui agresi 1 tahun 1947 dan agresi 2 tahun 1948. Karena perlawanan sengit bangsa Indonesia, Belanda akhirnya gagal menguasai Indonesia. Pada tahun 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Salah satu hasil dari konferensi meja bundar ini yaitu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat sebagai dasar hukum pada tanggal 27 Desember 1949 diberlakukanlah Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini yang mengatur negara Indonesia dalam bentuk federasi. Namun, masa konstitusi Republik Indonesia Serikat ini hanya berlangsung singkat. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan yang diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat pun tidak berlaku lagi. Jadi kelebihan Undang-Undang RIS 1949 ini dibandingkan dengan Undang-Undang 1945 yang pertama kali, yaitu lebih demokratis. Jadi Undang-Undang RIS ini menetapkan sistem pemerintahan parlementer, di mana presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintah dijabat oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini membatasi kekuasaan presiden sehingga tidak terlalu dominan seperti dalam Undang-Undang 1945 yang pertama kali. Yang kedua, dia itu menjamin hak asasi manusia atau HAM. Jadi, Undang-Undang Republik Indonesia Serikat ini secara jelas memuat jaminan hak asasi warga negara yang diatur secara rinci dalam Undang-Undang 1945 yang pertama kali. Yang ketiga itu ada sistem perwakilan rakyat yang lebih kuat. Jadi parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat memiliki peran besar dalam mengawasi pemerintah sehingga ada mekanisme kontrol atau checks and balance yang lebih baik dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, jadi kekurangan Undang-Undang RIS ini dibandingkan undang-undang sebelumnya, yaitu yang pertama, dia tidak mencerminkan semangat persatuan bangsa. Yang berarti bentuk negara federal atau serikat membuat Indonesia menjadi terpecah belah menjadi beberapa bagian negara, sehingga mudah menimbulkan perpecahan dan konflik kepentingan daerah. Yang kedua, kurang sesuai dengan cita-cita proklamasi. Tujuan kemerdekaan Indonesia adalah membentuk negara kesatuan, bukan negara serikat. Undang-undang RIS ini dianggap tidak mencerminkan semangat perjuangan nasional. Yang ketiga, pemerintah kurang stabil. Yang berarti sistem parlementer menyebabkan pemerintahan sering berganti karena krisis kabinet, sehingga jalannya pemerintahan tidak efektif. Terus yang keempat, banyak campur tangan Belanda. Pembentukan Republik Indonesia Serikat ini merupakan hasil kompromi politik dengan Belanda pada konferensi meja bundar, sehingga dianggap masih ada pengaruh Belanda dalam sistem pemerintahan ini. Jadi itu dia penjelasan tentang RIS, tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, dan juga kekurangan dan kelebihan dari Undang-Undang Dasar yang sebelumnya. Dan kamu tahu gak sih kenapa UUD RIS itu kita jadinya ke UUD sementara? Tahu. Kalau menurut yang aku baca ya itu karena pas itu sempat ada demo besar-besaran yang terjadi karena ingin diberhentikannya UUD RIS. Jadi sebab itu diubah ke UUD sementara dulu. Kayak gitu. Nah, coba kelebihannya apa deh kalau untuk UUD sementara? Nah, kelebihannya itu yaitu persatuan dan kesatuan udah jelas jauh lebih kuat deh. Pertama itu daripada itu yaitu menghapus ancaman disintegrasi dari sistem federal yang serta juga tidak ada lagi perpecahan negara-negara menjadi bagian negara gitu teman-teman. Yang kedua itu struktur pemerintahan lebih sederhana, yang dimaksud adalah efisiensi administratif lebih tinggi ya, serta juga pengambilan keputusan jelas lebih cepat. Yang ketiga itu kedaulatan penuh. Yang pertama daripada itu lebih mencerminkan cita-cita proklamasi kemerdekaan kita teman-teman, dan juga simbol perlawanan terhadap intervensi Belanda gitu. Kalau kekurangannya kira-kira apa sih, Den? Kalau kekurangannya setahu aku ya itu tuh ketidakstabilan politik. Ya, dikarenakan UUD sementara ini menganut sistem parlementer, yang mana pemimpinnya itu presiden dan menteri. Nah, itu tuh di masa itu sering terjadi pergantian menteri. Nah, jadi karena sering terjadi pergantian itu, jadi kebijakannya itu sering tidak tersalurkan dengan baik. Ya, jadi kalau ada pembangunan tiba-tiba berhenti mandek karena udah diganti lagi menterinya sama yang baru. Gitu. Itu ya gitu. Oke, jadi itu mungkin penjelasan dari kita maksud dari UUD sementara dan kekurangan serta kelebihan daripada UUD RIS, dan mudah-mudahan ilmu dari kita itu bermanfaat ya teman-teman. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada tahun 1959 itu Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 setelah dikeluarkannya dekret Presiden oleh Presiden Soekarno yang mengakhiri pemberlakuan Undang-Undang Dasar sementara. Jadi Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai dasar negara dan menguatkan sistem presidensial. Terus di bawah pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Undang-Undang Dasar 1945 itu digunakan tanpa perubahan signifikan hingga akhir tahun 1990-an. Terus aku juga mau jelasin kelebihan dari kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu ada menstabilkan politik. Jadi kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 itu mengakhiri ketidakpastian akibat gagalnya konstituante dan memberi landasan hukum yang pasti. Yang kedua, memberi dasar kokoh.
Jadi, pedoman penyelenggaraan pemerintahan agar lembaga negara bisa bekerja sesuai kehendak rakyat. Terus yang ketiga, itu bisa memperjelas sistem pemerintahan, yaitu menegaskan kembali struktur pemerintahan yang dianggap sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Terus selanjutnya aku mau ngejelasin kelemahan dari kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kurang sesuai dengan zaman modern, yaitu belum siap menghadapi tantangan pemerintahan modern sehingga perlu amandemen. Terus yang kedua, pembagian kekuasaan kurang seimbang, yaitu berpotensi menimbulkan dominasi eksekutif. Terus yang ketiga, yang terakhir itu pasal multitafsir. Jadi beberapa pasal belum lengkap dan bisa menimbulkan ketidakstabilan hukum maupun politik. Oke, nah sampailah kita pada pembahasan yang terakhir pada hari ini, yakni mengenai Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Nah, sebelumnya aku mau ngejelasin apa sih itu amandemen. Amandemen merupakan perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tanpa mengubah keseluruhan isi dari naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentunya Undang-Undang Dasar 1945 ini tetap menjadi dasar hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Tapi, hanya saja disesuaikan lagi pasal-pasalnya dengan perkembangan zaman. Nah, Indonesia sendiri pernah mengamandemenkan Undang-Undang Dasar itu selama 4 kali, dimana pada amandemen pertama, yakni yang dilaksanakan pada tahun 1999, itu memperkuat posisi DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan juga membatasi kekuasaan presiden, di mana presiden itu hanya boleh menjabat atau mencalonkan itu selama 2 periode, sehingga di masing-masing periodenya itu hanya boleh menjabat selama 5 tahun. Kemudian pada amandemen kedua yang dilaksanakan pada tahun 2000, dibentuklah suatu lembaga baru yang bernama DPD atau Dewan Perwakilan Daerah dan juga memperkuat pemerintahan daerah. Tak hanya itu, ditambahkan juga pada amandemen kedua ini mengenai pasal-pasal tentang hak asasi manusia, diantaranya adalah pasal 28A hingga pasal 28J. Lalu pada amandemen ketiga atau yang pada saat itu dilaksanakan pada tahun 2001, hal itu membahas mengenai pemilihan presiden secara langsung yang dipilih oleh rakyat dan tidak lagi dipilih atau ditentukan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian juga ditetapkan beberapa lembaga-lembaga lagi seperti Mahkamah Konstitusi atau MK dan juga Komisi Yudisial atau KY. Lalu pada amandemen yang terakhir atau amandemen keempat, yakni yang dilaksanakan pada tahun 2002, hal itu mempertegas lagi dan memperbaharui bagaimana struktur-struktur yang ada di lembaga-lembaga di Indonesia dan juga memperkuat hubungan-hubungan antar lembaga. Nah, tujuan dari amandemen-amandemen ini tentunya tetap untuk menjaga dan juga mengatur tentang ketatanegaraan. Tetapi karena adanya amandemen ini ingin dilebihkan kepada harmonitasnya dan juga lebih demokratis, juga lebih mementingkan kepada nilai-nilai akan hak asasi manusia dan juga beberapa aspek yang sebaiknya tidak boleh difokuskan kepada kepentingan politik saja, tetapi juga untuk kepentingan. Nah, tadi kan kalian udah banyak banget belajar. Dari yang pertama dibahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, lalu yang kedua mempelajari tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, lalu yang ketiga mempelajari tentang Undang-Undang Dasar sementara yang diberlakukan pada tahun 1950 hingga selanjutnya, hingga sampailah kita pada pembahasan terakhir tadi, yakni Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Nah, kita kan udah belajar banyak banget. Itu pastinya penting untuk kita untuk mempelajari bagaimana konstitusi yang ada di Indonesia dari masa ke masa. Karena dengan hal itu kita menjadi tahu apa sih hal yang menjadi aspek penting dalam kehidupan kita, terutama dalam bernegara.
Baik, segitu saja dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.